Halo teman-teman sahabat bonsai, kali ini Tribun Bonsai akan membahas mengenal teknik dasar bonsai. Kebanyakan orang mulai menanam bonsai dengan membeli pohon tersebut di toko tanaman atau secara online. Ini memang merupakan cara yang baik untuk mulai memelihara bonsai, tetapi akan lebih menarik dan juga akan lebih murah bila Anda belajar cara untuk bisa menanam dan membentuk pohon itu sendiri. Bagaimana menanam bonsai? Jangan dihantui oleh fakta bahwa bonsai adalah sebuah seni kuno yang sudah dipelajari dan disempurnakan selama berabad-abad. Karena Anda akan sepenuhnya mampu untuk mempelajari bagaimana cara menanam pohon bonsai tanpa adanya bakat tangan dingin. Carilah jenis pohon yang sesuai dengan lingkungan Anda dan ikuti petunjuk dasar perawatan. Dalam artikel ini akan saya terangkan bagaimana mulai menanam bonsai dan memperkenalkan 3 teknik utama, penanaman, pembentukan dan pemeliharaan. Menanam dan menumbuhkan pohon. Bagaimana Anda menanam sebuah bonsai? Langkah pertama adalah memperoleh sebuah pohon, yang bisa diperoleh dengan membeli sebuah bahan bonsai, bakalan yang bisa dipotong atau dikawati, atau dengan memanfaatkan salah satu teknik penumbuhan pohon. Namun sangat penting diperhatikan untuk memilih jenis pohon yang sesuai dengan lingkungan Anda. Apakah tujuan Anda akan menempatkan pohon di dalam rumah, yang membatasi pilihan Anda pada beberapa pohon subtropis yang bisa ditanam di dalam rumah? Atau pilihan Anda untuk menanam bonsai di luar rumah? Untuk pilihan kedua, kebanyakan tanaman lokal akan tumbuh baik selama mereka dijaga dari panas yang terlalu menyengat atau suhu yang dingin membeku. Jalan yang aman adalah memilih sebuah jenis tanaman lokal. Dengan pengenalan singkat ini, tentunya Anda sudah bisa memilih jenis pohon yang sesuai dengan harapan Anda untuk ditanam dalam rumah atau di luar rumah. Sekarang kita telah menentukan jenis pohonnya, mari kita melangkah lebih jauh dengan cara memperolehnya. Salah satu cara adalah dengan membeli sebuah bonsai jadi dari sebuah toko tanaman atau secara online. Penjual tanaman bonsai umumnya memiliki banyak stok pilihan baik jenis, bentuk ataupun ukurannya, dan pasti mahal harganya. Seperti disebutkan di atas, Anda bisa juga membeli bahan bonsai atau tanaman di toko tanaman, yang berpotensi sebagai bonsai yang Anda bentuk sendiri, sebuah cara menarik untuk memperoleh bonsai dengan cepat. Cara yang lebih murah tetapi lama adalah dengan menyiapkan bahan sendiri baik dari biji, stek atau cangkok. Ini umumnya akan memakan waktu 3-5 tahun sebelum pohonnya bisa dibentuk. Jadi sebaiknya Anda menjadikan ini sebagai proyek sampingan, dan belilah bakalan bonsai yang sudah memiliki bahan dasar dan bisa Anda bentuk sekarang juga. Teknik pembentukan dan gaya bonsai. Sekarang setelah kita membeli atau menanam pohon, inilah waktu untuk membentuk dan mengarahkannya. Ini adalah bagian kreatif dalam penanaman, sekaligus merupakan bagian yang sulit. Walaupun membutuhkan puluhan tahun untuk menyempurnakan teknik pengawatan dan pemotongan untuk membuat pohon menjadi kecil, beberapa teori dasar bisa dipelajari dengan mudah. Sekarang kita akan mengamati dasar pemangkasan dan pengawatan. Tetapi jangan lupa untuk membaca bagian gaya atau pembentukan, untuk memperoleh pengertian yang lebih rinci untuk topik ini. Bonsai bukan suatu lomba dan bukan pula suatu tujuan, namun merupakan sebuah perjalanan yang tak pernah selesai. Mari mulai dengan satu teknik terpenting pada bonsai, yaitu pemangkasan. Pemangkasan sangat penting untuk membuat pohon tetap kecil dan juga membentuknya. Tujuannya adalah membentuk bonsai yang sebisa mungkin menggambarkan sebuah pohon tua di alam. Baik musim penghujan maupun musim kemarau bisa dilakukan pemangkasan, walau ini juga tergantung pada jenis pohon yang Anda pelihara. Jangan lupa untuk membeli gunting cekung, catok bonsai, yang berkualitas baik untuk memotong cabang-cabang yang besar. Cekungan hasil potongan gunting cekung akan lebih cepat tertutup kembali dibanding dengan pemotongan dengan gunting biasa.
Walau tidak mungkin menunjukkan pada Anda cabang mana yang harus dipotong, akan sangat membantu untuk melihat contoh perkembangan bonsai, dan mengambil ide darinya. Beberapa contoh mengenai langkah dari waktu cabang-cabang dipotong akan bisa dipelajari di sini antara lain. Bila ada dua cabang yang berasal dari satu ketinggian, potong salah satunya. Begitu pula bagi cabang yang memiliki puntiran dan bengkokan yang tidak alami. Cabang yang tumbuh besar, tidak proporsional yang berada di bagian atas mendekati puncak pohon. Teknik lain yang penting dalam membentuk bonsai adalah pengawatan. Dengan melilitkan kawat aluminium lunak, atau kawat tembaga yang telah dibakar, dengan seksama sepanjang cabang, akan memungkinkan untuk membengkokkan dan membentuk cabang tersebut, setidaknya sampai batas tertentu. Pengawatan bisa dilakukan sepanjang tahun, tetapi perhatikan untuk segera melepasnya bila kawat tersebut mulai menggigit kulit cabang yang membesar. Perawatan dan perhatian. Informasi sangat penting mengenai bagaimana memelihara bonsai adalah perhatian dan perawatannya. Walaupun setiap jenis pohon memiliki petunjuk khusus pemeliharaannya, jangan lupa untuk mengecek hal ini pada bonsai Anda. Dalam hal ini saya akan memulai sesuatu yang dasar, yaitu penyiraman. Tentang berapa kali bonsai harus disiram, tergantung pada beberapa faktor yang sangat bervariasi, termasuk jenis tanaman, ukuran pot, media tanam dan iklim. Terlalu banyak penyiraman bisa menyebabkan busuk akar, sesuatu yang sangat umum dan menyebabkan kematian. Walau demikian, karena ukuran pot bonsai yang relatif kecil, media tanam akan mudah sekali mengering. Pemilihan campuran media tanam yang tepat dan penggantian media tanam yang teratur, umumnya sekitar 2 tahun sekali. Karena media tanam telah menjadi terlalu padat dan sukar untuk menyerap dan menyimpan air, merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjaga pohon tetap sehat. Aturan yang penting pada penyiraman adalah dengan secara teratur mengamati pohon Anda, tidak sekedar menyiram sekali tiap hari. Dan menyiram secara seksama, pastikan bahwa media tanam telah menyerap air dengan baik. Akhirnya menempatkan tanaman tempat terbuka di dalam rumah, atau kebalikannya, adalah suatu hal yang pasti akan membunuh tanaman tersebut. Sebelum membeli, atau menanam bonsai, pastikan dulu di mana Anda akan menempatkan. Pohon subtropis biasanya membutuhkan banyak sinar dan temperatur yang relatif tinggi dan hanya bisa hidup di tempat terbuka. Namun bila Anda tinggal di tempat yang beriklim panas, pohon ini justru cocok untuk ditanam di dalam ruangan. Dalam hal Anda akan menanam bonsai di tempat terbuka, pilihan yang terbaik dalam menanam pohon lokal yang tumbuh di sekeliling tempat Anda. Dalam hal musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi ataupun musim kemarau yang sangat menyengat, perlindungan tambahan mungkin diperlukan mengingat bonsai ditanam di pot yang kecil dan dangkal. Di samping penyiraman dan penggantian media tanam, pemupukan adalah hal lain yang harus diperhatikan. Karena pohon ditanam di pot kecil, dengan media tanam dan unsur hara yang terbatas, pemupukan teratur pada saat pertumbuhan pohon adalah kunci untuk menjaga pohon itu tetap subur. Lagi-lagi akan tergantung pada jenis tanaman untuk menentukan kapan, berapa banyak dan berapa sering dilakukan pemupukan tanaman. Merek dagang jenis pupuk, padat atau cair, tidak ada masalah, selama Anda memberikan jumlah pupuk yang lebih sedikit dari kebutuhan tanaman normal. Perawatan bonsai tidaklah serumit seperti yang dibayangkan. Namun karena pohon bonsai ditanam di pot yang kecil, beberapa petunjuk dasar harus diikuti dalam penyiraman, pemberian pupuk dan penggantian pot pada tanaman Anda. Kesimpulan, bagaimana cara membuat pohon bonsai? Dalam video pengenalan ini dibahas mengenai langkah-langkah dalam memelihara bonsai, dipelajari mengenai penanaman, pembentukan dan perawatan. Walaupun bonsai berasal dari seni peradaban beberapa abad silam, memulai melakukan hobi yang menawan ini tidaklah sama sekali sulit.
Video ini akan membantu Anda untuk memulainya. Itulah mengenal teknik dasar bonsai, penanaman, pembentukan, dan pemeliharaan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.